Pada pertemuan kuliah struktur data minggu ini, kita akan masuk membahas tentang struktur data stack. Cakupan materinya, nanti kita lihat adalah beberapa definisi dari stack, kemudian termasuk juga di mana stack akan digunakan atau aplikasi dari stack, lalu operasi-operasi dasar pada stack, yang meliputi operasi push dan juga pop untuk memasukkan dan mengambil data dari stack. Kemudian nanti juga kita lihat contoh pembuatan program stack dan operasi dasarnya menggunakan implementasi array dan juga linked list. Oke, dari secara definisi, stack itu diartikan sebagai tumpukan. Jadi dia merupakan kumpulan items atau elemen atau ya barang gitu ya yang teratur di mana ada aturannya, yakni item baru itu akan masuk dan juga item lama akan keluar dari stack dari satu ujung yang sama. Jadi hanya satu pintu untuk keluar masuknya yang kita sebut sebagai top dari sebuah stack. Seperti juga halnya array dan linked list, stack ini merupakan ADT yang bersifat linier, jadi hanya satu dimensi saja. Sifat dari stack itu adalah LIFO, yakni last in, first out. Jadi yang masuk terakhir itu akan keluar lebih dulu. Jadi nanti akan ada bedanya dengan queue yang sifatnya adalah FIFO, first in, first out. Jadi kalau stack ini last in, first out. Nah, nantinya stack itu akan kembali diimplementasikan ke bentuk dasarnya, yakni dalam array ataupun juga linked list. Jadi bukan berarti stack ini menggantikan linked list, tapi justru implementasi realnya nanti dia akan bisa menggunakan array ataupun linked list. Jadi ini gambaran umum sebuah stack ya, last in, first out. Ibaratnya seperti kita masukkan ke dalam tong begitu, di mana hanya ada satu pintu masuk dan keluar. Jadi item itu masuk dan juga keluar dari pintu yang sama. Jadi kita tidak bisa meminta untuk mengambil data yang ada di tengah misalkan, atau yang ada di bawah. Jadi setelah kita masukkan, saya mau akses atau ambil data yang paling bawah, tidak bisa karena ibaratnya ya kita tidak bisa meroku sampai ke bawah gitu ya. Yang bisa kita ambil hanya yang paling atas saja gitu. Nah, di mana stack itu digunakan? Kenapa kita butuh konsep yang bisa last in, first out? Nah, ini khususnya digunakan pada permasalahan yang membutuhkan akses ke list recently gitu ya, yang item yang baru-baru ini diantrikan atau dimasukkan. Nah, ini contohnya adalah history di web browser, atau bisa juga pada feed di sosial media gitu kan ya. Yang muncul paling atas itu kan yang paling terakhir keluar gitu. Walaupun mungkin di beberapa sosial media ada beberapa kustomisasi, misalkan kalau itu akun yang sering kita follow dan sering kita interaksi, biasanya dia akan muncul lebih dulu, lebih atas daripada posting-posting yang lainnya, walaupun secara kronologis dia bukan yang paling terakhir gitu ya. Tapi secara defaultnya kalau kita urut berdasarkan tanggal atau jam postingnya, maka yang paling terakhir itu akan yang ada di paling atas. Jadi history pada web browser atau juga sosial media. Lalu juga undo pada text editor ya, Ctrl Z di Word processor gitu ya. Akan kembali kalau kita tekan Ctrl Z satu kali, dia akan kembali ke satu langkah sebelum kita mengetikkan satu huruf gitu. Kalau kita Ctrl Z lagi berarti mundur lagi 2 huruf dan seterusnya, atau apapun yang pernah kita lakukan terhadap atau di word processor ya, menghapus tidak sengaja
atau yang lainnya. Kemudian juga pemrosesan struktur bersarang atau nested. Ya, kita gunakan di loop di dalam loop gitu. Jadi setiap kali di dalam loop itu muncul loop baru, maka proses eksekusi dari loop yang sebelumnya itu akan terpending, dia akan stop sementara, lalu memulai untuk mengeksekusi loop yang baru. Jika nanti di dalam loop yang baru ditemukan lagi loop, dan itu akan terpending lagi dan seterusnya. Sampai pada loop yang paling dalam itu selesai dulu, baru dia akan istilahnya mundur ke loop sebelumnya yang tadi dia pending gitu ya. Sama konsep rekursif, konsep pemanggilan fungsi itu semua seperti ini. Dia setiap kali ada yang bersarang di dalamnya, dia akan melanjutkan mengeksekusi yang baru tadi. Sementara yang lama itu tidak hilang, tetapi di pause atau di pending. Contoh lain adalah algoritma backtracking. Di sini khususnya di permasalahan yang menggunakan artificial intelligence sebagai solusinya. Jadi ada beberapa teknik ya, di mana kita perlu misalkan menelusuri sebuah tree solusi, di mana solusi itu berada dalam sebuah tree, kemudian kita berusaha mencari di mana posisi solusi tersebut di dalam tree. Nah, ini nantinya ketika dalam proses pencariannya itu istilahnya mentok ya, pada ujung tidak bisa ditemukan, maka kita bisa melakukan proses yang namanya backtrack atau mundur ke belakang. Nah, ini dikatakan penelusuran tree secara depth first ya. Nanti di mata kuliah kecerdasan buatan Anda akan juga mendapatkan materi tentang depth first. Walaupun nanti mungkin di struktur data ini ada ya, akan bahas walaupun tidak namanya persis penelusuran tree secara depth first, tetapi konsepnya ada. Oke, kembali ke operasi dasar stack. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada dua operasi dasar dari stack, yakni push atau memasukkan item baru ke dalam stack. Lawannya atau kebalikannya itu adalah pop, yakni mengeluarkan item. Jadi intinya dari struktur data ini adalah bagaimana kita bisa memasukkan dan juga mengambil data dari stack. Begitu. Sedangkan operasi yang lain itu dapat ditambahkan sesuai kebutuhan ya. Jadi contohnya seperti linked list kemarin juga ada ya, is empty, is full untuk mengecek apakah linked list itu kosong atau penuh. Nah, ini ada prosedur tambahan mungkin yang perlu dipanggil sebelum kita dapat melakukan operasi dasarnya tadi, push dan pop juga. Lalu juga ada top. Kalau top ini mungkin sedikit berbeda dengan pop ya. Kalau pop itu kan melihat elemen paling atas dan mengambil, misalnya mengekstrak. Sedangkan kalau top itu hanya sebagai istilahnya checking aja, ngecek apakah atau siapakah data yang ada di posisi paling atas. Jadi hanya sekedar view. Kalau pop itu ada action update mungkin ya, atau mungkin juga delete pada stack. Tapi kalau top hanya cek saja, view saja. Pop dan push dilakukan dari ujung yang sama, tadi sudah disampaikan. Oke, ini contoh visualisasi dari sebuah operasi pada stack. Contohnya saya memiliki stack seperti ini ya. Kondisinya, kalau seperti ini berarti A akan di-push dulu, kemudian X, kemudian E, dan kondisi terakhir variabel top itu akan menunjuk pada elemen teratas. Kemudian setelah itu kita panggil fungsi pop tanpa parameter, karena kita tidak bisa milih ya apa yang mau di pop ya, mau nggak mau kita pasti akan dapat yang paling atas. Jadi kita tidak bisa request untuk popnya. Nah, ini yang terambil adalah E, sehingga nanti setelah E keluar, maka variabel top ini harus di-update, disesuaikan, akan menunjuk ke elemen top yang berikutnya setelah E keluar. Jadi harus di-update. Ketika terjadi operasi push, nah kalau di push kita harus memasukkan parameter karena harus meminta data apa yang mau dimasukkan ke dalam stack. Jadi push B.
Nah, dari sini ketika B dimasukkan, maka otomatis dia akan menempati tempat di atasnya X, dan variabel top juga akan disesuaikan kembali untuk menunjuk ke elemen yang paling atas. Nah, ini contoh perubahan isi dari stack ya, dengan adanya operasi pop dan push. Nah, ini contohnya adalah dari A ke B, berarti operasinya adalah push P, gitu ya, push P. Kemudian dari sini push O, lalu ke sini adalah pop saja ya, bukan pop O, pop saja sekali, kemudian pop lagi, hilang yang paling atas, lalu pop lagi, tinggal satu, setelah itu push T, push R, push W, dan push Y, gitu ya. Udah ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana mengimplementasikan stack di dalam sebuah program. Yang pertama saya ingin contohkan adalah dengan menggunakan array atau vektor di sini yang saya pakai. Jadi saya punya kelas, lalu saya include vektor di sini. Nanti kelas stack saya beri nama myFirstStack, itu akan punya setidaknya 3 variabel. Ya, ini ukuran menunjukkan seberapa besar atau seberapa banyak elemen yang bisa ditampung di dalam stack, karena kita juga perlu memberikan batasan ya. Sedangkan realisasinya sendiri, data itu akan disimpan di dalam vektor tadi yang bertipe integer. Saya buat tipenya integer, saya beri nama variabelnya adalah tumpukan. Gitu. Kemudian top ini untuk mencatat atau indeks ya, mencatat indeks dari elemen yang paling atas tadi, elemen top tadi. Jadi ini tiga atribut dari stack saya. Kemudian di bagian public ini didefinisikan metode pada kelas stack tadi. Yang pertama adalah konstruktornya, namanya sama dengan nama kelasnya. Lalu dengan memberikan inisialisasi ukuran atau size, saya beri di sini, di mana nanti parameter yang diberikan di dalam konstruktor ini akan menginisialisasi ukuran dari variabel tumpukan saya. Jadi nanti di sini ukuran ya, ukuran yang ada di sini akan diisi dengan size. Sekaligus dia menginisialisasi vektornya. Jadi di sini baris 11 ini konstruktor sekaligus menginisialisasi vektor tumpukan sebanyak ukuran size ini. Yang dikerjakan di dalamnya adalah sekali lagi dia menetapkan batas maksimum dari stack. Kemudian karena belum ada isinya, maka variabel top itu diberi nilai min 1. Ya, menandakan ini vektornya masih kosong. Lalu metode yang lain adalah push di sini ya. Push tanpa parameter karena kita tidak memerlukan return value, tetapi Anda boleh memodifikasi ya. Kalau dibutuhkan setelah push saya butuh konfirmasi sukses tidaknya misalkan, atau apapun terserah, itu boleh Anda berikan nilai return value. Tetapi secara default kita tidak memerlukan karena hanya menyimpan data langsung ke dalam vektor atau stack-nya. Push di sini dengan parameter data yang bertipe integer. Ini data yang mau saya simpan. Kemudian ada metode pop. Nah, kalau pop ini perlu ada return value ya, karena akan mengambil, karena tidak sekedar menghapus, dia menghapus sekaligus mengekstrak. Mengekstrak ini artinya membawa, mengcopy data yang diambil tadi. Nah, tujuannya mau diapakan? Ya terserah yang mau diapakan data ini, mau dioperasikan kembali, mau dimasukkan ke dalam fungsi lain, atau mau dicetak ke layar, terserah. Yang penting ada sesuatu yang di return dari fungsi pop. Tetapi dia tidak memiliki parameter input, ya, tidak perlu ada parameter input.
Kemudian yang lainnya untuk keperluan cetak data ya di dalam stack, saya buat metode view ini tanpa parameter return dan juga tanpa parameter input. Kemudian di main-nya, nah ini setelah ini mencontohkan seperti apa kita memasukkan data ke dalam stack. Ya, inisialisasi ukurannya 3 ya, my first stack MFS ini variabel untuk stack-nya. 3 berarti tadi menunjukkan ukurannya. Kemudian berturut-turut saya memasukkan angka 3, 1 dan 7. Jadi nanti kalau di visualisasikan begitu ya. Yang masuk pertama kali adalah 3. Kemudian yang kedua ini adalah 1. Dan yang terakhir adalah 7. Tuh, harapannya ini. Setelah itu mfs.view berarti yang akan mencetak isi dari stack ini tadi. Lalu dicoba untuk pop 1 kali ya, mfs jadi memanggil fungsi pop. Dan setelah dipanggil, nah ini tadi kegunaannya ya. Fungsi pop ini akan memberikan return value. Nah, return value-nya diapakan? Akan dicetak di layar setelah tulisan data yang dikeluarkan. Nah, ini berarti kita akan mencetak data yang di pop. Setelah itu dicek dengan view lagi apakah data yang ada di stack sudah berkurang 1 dengan dipanggilnya operasi pop. Return 0, selesai. Apa isi dari metode push dan juga pop? Kita lihat sederhana saja sebetulnya. Untuk push tadi ya, dengan memberikan parameter input data yang mau disimpan atau di-push. Nah, sebelum kita dapat melakukan push, kita perlu memastikan dulu bahwa stack-nya masih bisa menampung data baru. Gitu ya. Kita perlu mengecek dari mana kita tahunya bahwa stack-nya masih bisa menampung, ya tinggal kita cek nilai dari variabel top. Jika top sama dengan ukuran min 1, maka tandanya stack penuh. Jadi contoh kalau tadi kita pakai ukuran sama dengan 3, berarti kan indeks dari top itu adalah 2. Ya betul ya, kalau kita punya vektor yang kapasitasnya 3, kita mulai dari 0, 1, 2. Berarti kan sudah terisi 3 di dalam vektor saya. Berarti top tadi akan memiliki nilai 2, artinya dia sudah penuh terisi vektor saya. Jadi tidak bisa dimasukkan lagi. Stack penuh, proses tidak dapat dilanjutkan, selesai. Keluar ya dari fungsi ini. Else, tetapi jika nilai top masih belum mencapai ukuran maksimalnya, maka kita bisa memasukkan data tadi ke dalam stack. Jadi push, kemudian ini datanya yang mau dimasukkan. Lalu, nah proses intinya ada di baris 21 ini. Dia akan mengisikan data tadi ke dalam vektor tumpukan. Gitu. Pada indeks keberapa? Karena tadi kan kita pakai vektor. Pada indeks ke yang ditunjuk oleh variabel top tetapi dinaikkan 1 dulu. Karena kita tahu top terakhir itu pasti akan menunjuk pada elemen teratas. Jadi kita kan nggak bisa langsung meletakkan elemen baru pada elemen teratas. Nanti numpuk. Kita harus geser dulu posisinya satu tingkat di atasnya, baru kita bisa naruh data itu di atasnya. Jadi ini artinya variabel top itu dinaikkan dulu sekali, plus top, baru nilai yang sudah naik 1 ini dijadikan indeks pada ketika mengakses vektor tumpukan. Pada indeks tersebut kita akan memasukkan data. Oke, untuk yang metode pop bagaimana? Kalau pop ada return value yang tipenya integer tanpa parameter input. Nah, sebaliknya kalau ingin pop harus dicek dulu apakah stack-nya bisa diambil atau tidak, ada isinya atau tidak. Jadi tanda bahwa stack itu tidak ada isinya,
nilai dari variabel top itu adalah min 1. Ya, karena sesuai dengan inisialisasi awal kita tadi ya. Bahwa ketika diinisialisasi masih kosongan, nilai dari top sama dengan min 1. Begitu nanti akan diisi elemen pertama, kan nanti akan naik dulu 1 kan. Kalau min 1 kemudian di plus top, dia akan menjadi 0, maka ini menjadi tumpukan pada indeks ke 0, bisa diisi dengan datanya. Tetapi kalau dia min 1 artinya kosong. Tidak jadi di pop gitu ya. Else, tetapi kalau tidak bernilai min 1 berarti kita bisa lanjut, kita akan melakukan proses pop. Popnya bagaimana? Ya di sini kita mengambil data dari vektor tumpukan tadi dengan indeks yang ditunjuk oleh top. Nah, baris 31 ini satu baris mengerjakan 2 perintah sebetulnya. Yang pertama adalah mengakses data yang ada di indeks tumpukan ke top, sekaligus dia akan mengupdate nilai dari top dengan mengurangi. Jadi kalau di sini diambil dulu nilai top saat itu, baru variabel topnya dikurangkan. Beda dengan yang baris 21 tadi ini. Kalau ini dinaikkan dulu, baru diakses indeksnya. Kalau ini diambil dulu nilai indeksnya, baru dia dikurangkan. Disimpan di variabel result. Nah, result ini yang kita return sebagai return value dari metode pop. View, kalau view berarti mencetak seluruh isi stack. Ya, tinggal menggunakan loop saja karena kita tahu ini adalah vektor atau array dan kita sudah tahu ukuran maksimumnya ya. Tinggal menggunakan loop for. Mulai dari indeks ke 0 sampai dengan top. Jadi batas atasnya adalah sesuai dengan nilai top ya, tidak perlu harus sesuai batas atas ukuran maksimum dari vektor ya. Karena kita hanya ingin menampilkan sampai topnya berapa. Kalau vektor itu kapasitasnya 5 tapi baru terisi 3, ya kan kita hanya menampilkan data ke 1 sampai ke 3 saja atau indeks 0 sampai 2. Tidak perlu sampai indeks ke-5 karena masih kosong. Jadi itu kita loop, lalu kita cetak saja. Cetak tumpukan pada indeks ke I. Selesai. Dan ini contoh pemanggilan fungsinya tadi ya, sudah push 3, push 1, push 7. Jadi tadi gambarnya seperti itu. 3 masuk, lalu 1, lalu 7. Kemudian view. Nah, view tadi mencetak mulai dari posisi, kalau begini topnya ada di mana? Topnya ada di sini ya. Ini adalah top. Dia akan mencetak data mulai dari posisi indeks ke 0, berarti nanti akan tercetak 3, 1, 7. Tuh. Sampai dengan pada top. Lalu dari sini baris 49, data yang dikeluarkan saya panggil operasi pop sekali, maka kondisi vektornya sekarang menjadi 3, 1. Dan top akan menunjuk di elemen yang kedua. Di sini. Nanti ketika dipanggil di mfs.view, ya dia akan mencetak 3 dan 1 saja. Sampai dengan batas maksimum topnya. Nah, tadi kita sudah lihat implementasi stack dengan vektor atau array. Kita berikutnya akan lihat implementasi stack dengan linked list. Karena sebetulnya antara array dan linked list itu kan mirip ya, di mana sebetulnya linked list punya kelebihan yang lebih dinamis. Kita bisa menambahkan data dengan lebih dinamis, tidak perlu harus setiap saat mengubah ukuran dari array. Jadi kita jika implementasikan dengan linked list, aturannya tetap sama ya. Kalau kita pakai linked list, lalu node baru pada linked list,
itu selalu ditambahkan dari depan, dan juga note lama atau kita mau mengambil data atau item dari linked list itu juga dari depan, berarti kan ibaratnya depan itu adalah satu-satunya pintu masuk dan keluarnya data. Nah, seperti itu berarti kan sama dengan konsep stack. Jadi, kita bisa mengimplementasikan stack dengan linked list juga. Kita bisa menetapkan salah satu ujungnya yang sebagai keluar masuknya ya. Bisa dari head, dari depan, atau hanya dari tail saja, semua masuk dan keluar dari belakang. Ya, jadi salah satu kita tetapkan, maka itu menjadi stack. Caranya bagaimana? Nah, kalau kita lihat untuk operasi push, katakanlah kondisi linked list saya seperti ini. Kondisi linked list saya seperti ini ya. Ada 7, 11. Kemudian top ini sama dengan head mungkin ya. Kita bisa sama identikkan. Ketika saya akan memasukkan data baru 12 dan dia akan masuk di depan atau menggantikan posisi dari top sebelumnya, maka ini kan sebetulnya sama saja dengan operasi prepend ya. Kita memasukkan data di depan gitu. Prosedurnya pun sama ya. Jadi kita sambungkan dulu dari new yang kita buat tadi, next-nya kita sambungkan dulu dengan top yang ditunjuk top sebelumnya atau head, lalu berikutnya pointer top itu kita arahkan menunjuk ke node yang baru masuk tadi. Maka angka 12 itu sudah sukses kita masukkan ke dalam linked list. Kita push ke dalam stack. Berikutnya untuk operasi pop. Sama sebetulnya ya. Katakanlah ini kondisi linked list kita yang ada sekarang. Top itu adalah 12. Lalu kemudian saya ingin mengekstrak, mengambil data yang paling atas tadi. Caranya, yang data yang mau kita ekstrak tadi, kita tunjuk dulu dengan satu variabel. Kemudian pointer dari top itu kita pindah, kita geser supaya menunjuk ke satu elemen setelah elemen yang pertama tadi. Ya, jadi urutannya ini dulu, lalu yang kedua kita update pointer topnya. Maka ini sama saja dengan kita melakukan operasi extract first. Ya, jadi kuncinya di sini adalah ekstrak ya. Sedikit review dari tugas praktek sebelumnya. Beberapa ada yang mendefinisikan operasi ekstrak itu sebagai operasi delete. Jadi langsung dihapus gitu ya. Kemudian fungsinya juga tidak memiliki return value. Padahal yang diminta di soal adalah ada return value-nya. Jadi ada tujuannya kita mengekstrak, bukan diberi nama delete gitu. Jadi kalau ekstrak ada yang diambil, jadi disimpan sebetulnya di variabel, tidak hilang, tidak dihapus. Nah, tetapi memang dia dihapus dari list, hanya saja setelah kita ambil data pertama tadi, terus mau diapakan? Nah, ini kan bisa dimanfaatkan gitu ya, tidak serta-merta hanya dihapus. Boleh langsung dihapus, tetapi kan nanti bisa juga dicetak, dioper ke fungsi yang lain dan sebagainya. Jadi inti dari operasi extract first itu adalah mengekstrak data di posisi pertama. Lalu implementasinya bagaimana kalau kita mau membuat stack dengan linked list? Oke, karena saya mau pakai linked list, maka saya bisa memanfaatkan lagi reuse kelas single linked list saya yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Karena sekarang dia berbentuk library, maka ini perlu di save dengan ekstensi .h gitu ya, single LL. Jadi modif sedikit, kalau single LL yang kemarin .cpp kita buang bagian mainnya, hanya sisa ya operasi-operasi yang ada di dalam linked list. Kita jadikan dia sebagai library, lalu bisa dipanggil di sini. Mainnya pindah ke stack sekarang. Nah, untuk kelas linked list dengan stack, misalkan saya beri nama seperti ini,
Atributnya apa saja? Count sama seperti atau mirip dengan yang dengan vektor tadi ya. Count ini berarti menghitung berapa banyak data yang tersimpan di dalam linked list atau stack saya. Kemudian max ini adalah maksimum kapasitasnya dari stack. Jadi bisa sama bisa beda antara count dengan max ini. Dan implementasi penyimpanan datanya itu ada di dalam list saya. Ini adalah linked list saya yang digunakan nanti untuk menyimpan data. Kemudian ini adalah konstruktor, sekali lagi untuk menginisialisasi stack, kita berikan ukuran maksimumnya. Jadi walaupun linked list itu dinamis ya, tetapi kalau misalkan kita mau implementasikan dengan stack dan kita ingin membatasi kapasitas dari stack, ya boleh saja kita definisikan ukuran maksimum dari linked list gitu ya, tidak masalah. Ketika diinisialisasi, selain menginisialisasi ukuran maksimumnya tadi ya, max sama dengan max size, kita juga menginisialisasi count sama dengan 0. Artinya belum ada item atau elemen apapun di dalam stack saya. Lalu di sini ada metode push, seperti halnya tadi implementasi dengan vektor. Kita berikan data yang mau disimpan apa. Kebetulan di sini saya ganti dengan tipe data yang lain ya, string. Jadi apapun tipe datanya bisa kita letakkan di dalam stack. Kemudian kita juga akan memanggil fungsi view. Oke, untuk metode push dulu, mekanismenya selalu sama. Kita cek apakah stack-nya penuh atau tidak. Ya. Cara tahunya penuh atau tidak ya tinggal kita bandingkan antara variabel count dengan max. Kan count itu menghitung yang ada sekarang dan max itu maksimumnya. Kalau sudah sama, ya berarti sudah penuh. Stack-nya penuh, proses push tidak bisa dilakukan. Selesai. Else, tetapi kalau ternyata belum sama, ya masih ada di bawahnya max nilainya dari count, maka kita dapat memasukkan data. Ini kita cetak dulu data yang mau masuk. Kemudian, nah di sini karena kita tadi menggunakan implementasi linked list dan operasi push itu setara dengan operasi prepend, artinya kan saya tidak perlu nulis ulang untuk metode prepend-nya, panggil saja metode prepend yang sudah ada di linked list saya. Tuh. Ini yang berbedanya dengan implementasi dengan vektor tadi ya, dengan array. Kalau ini linked list kan kita sudah punya, tentunya harus ada dulu gitu kan. Linked list yang seperti itu harus kita buat dulu. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Begitu itu sudah ada, tinggal kita manfaatkan saja nama fungsinya, otomatis dia akan langsung menyimpan ke variabel list tadi. Kita hanya cukup mengupdate counternya gitu. Jumlah sekarang elemennya di stack itu akan bertambah 1. Count sama dengan count plus 1. Tuh, untuk push. Yang pop bagaimana? Saya rasa sama saja ya. Tinggal tadi kan sudah tahu kalau pop identik dengan fungsi extract first, ya berarti tinggal dilakukan pemanggilan extract first di dalam metode pop Anda. Untuk view bagaimana? Tambah lebih sederhana lagi. Kalau di linked list Anda sudah ada metode untuk cetak isi linked list, ya manfaatkan saja metode tersebut. Kita tidak perlu bikin fungsi untuk cetak lagi. Karena kan toh ya disimpannya di dalam linked list itu gitu. Jadi tinggal kita manfaatkan fungsi print list. Misalkan saya sudah punya fungsi print list di linked list saya, ya ini yang menggantikan fungsi view. Kita mencetak isi stack mulai dari posisi teratas. Lalu contoh pemanggilan fungsinya, saya rasa sama dengan yang contoh vektor ya. Kita definisikan ukurannya, maksimumnya 2, kemudian setelah itu di push 2 item, lalu dicetak. Saya tidak usah didemokan, silakan Anda ketik ulang, ini programnya tidak banyak ya. Dan dicoba sendiri untuk hasil outputnya seperti apa.
Oke, ini sebetulnya namanya tugas tetapi bukan tugas, silakan Anda buat saja toh tidak terlalu susah juga ya. Jadi minggu ini tidak ada tugas praktek khususnya akan ada di minggu depan ketika kita bahas lebih detail tentang implementasi stack selanjutnya dan juga sekaligus membahas tentang queue. Oke, materi tentang stack sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.